Kita sangat menyayangkan ketidakhadiran terutama yang sidang kedua tadi, di mana pihak Kemdikbud tidak hadir dan jawabannya tadi tidak ada jawaban. Ada surat, ada kesibukan, mereka minta setelah 1 Desember. Oh, sibuk nyari mungkin ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa masukan dari saya kepada Dr. Bona Tua Segalai dan tim, ya, karena kami telah berjumpa dengan Bu Kurnia juga salah satunya, dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen Bapak Dr. Eko Susanto, ya, yang mengatakan bahwa Gibran itu melanjutkan dari lulus SMP Negeri 1 Surakarta, lulus kelas 9, lalu melanjutkan ke Orchid Park Secondary School 2002 sampai 2004, itu di Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi lulus SMP Negeri 1 kelas 9 ke Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi sampai di Orchid Park Secondary School hanya sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA. Lalu melanjutkan ke Australia dengan program diploma 2 tahun. Ya. Jadi yang kita pertanyakan nanti adalah bagaimana surat keterangan penyetaraan ijazah SMK bidang akuntansi dan keuangan itu diproduksi oleh Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2016 berbasis 2 sekolah. Yang pertama kelas 1 SMA Orchid Park Secondary School Singapura plus diploma di UTS Insert. Nah, saya sudah mengkajinya perbandingan anatomi maupun capaian pembelajaran antara UTS Insert 2004 kurikulumnya kebetulan masih ada di web archive, dan saya bandingkan dengan capaian maupun anatomi pembelajaran atau kurikulum untuk SMK dan tidak matching. Jadi kasus satu-satunya yang kita tanyakan, apakah pernah kasus serupa terjadi diproduksi oleh Ditjen Dikdasmen baik sebelum 2019 maupun setelah 2019? Jawabannya tidak pernah ada. Maksudnya kasus serupa di sini adalah penyetaraan SMK bidang akuntansi dan keuangan berbasis kelas 1 SMA plus diploma 2 tahun. Itu menurut pengakuan dari Dr. Eko Susanto. Oleh karena itu nanti di sidang itu saja nanti yang dikejar. Bagaimana kajian akademiknya, kajian kurikulumnya, siapa tim kurikulumnya, pengkajinya, kalau ada. Dan menurut pengakuan Dr. Eko Susanto, yang paling penting adalah Gibran pada tahun 2019 melakukan penyetaraannya secara online. Catat garis bawah, online. Maka jejak digitalnya pasti ada. Jejak digital itu perlu juga dipertanyakan. Ya, karena syarat penyetaraan ijazah online di Ditjen Dikdasmen pada saat itu merujuk pada beberapa syarat. Kalau nggak salah itu sekitar 10. Ya, 2 di antara 10 adalah 1, ijazah SMA atau SMK dari luar negeri yang perlu disetarakan. Itu tidak punya. Saya tanyakan langsung kepada Dr. Eko Susanto, tidak punya Gibran. Jadi tidak ada ijazah yang harus disetarakan, nggak ada. Yang kedua, raport 3 tahun. Raport 3 tahun sesuai dengan syarat penyetaraan ijazah online yang berlaku untuk semua orang, itu 3 tahun. Dan Gibran hanya punya raport 1 tahun, yaitu kelas 1 SMA atau kelas 10 dari Orchid Park Secondary School. Bagaimana mungkin seseorang mengupload secara online, tidak ada raport 3 tahun, tetapi bisa diterima dan menghasilkan surat keterangan yang kita lihat bersama untuk Gibran yang dipakai sebagai calon wali kota, ya, 2020 di Solo maupun 2024 sebagai cawapres, gitu dulu. Apa yang ditanya? Bang Bona, ya. Terima kasih. Jadi memang apa ya? Melakukan penelitian terhadap ijazah-ijazah yang satu skenario. Jadi dalam hal ini saya juga meneliti karena ini satu alur yang sama dengan wapres kita, makanya saya kembangkan penelitian saya untuk meminta
salinan dari UTS Insert ya, beliau yang di Kementerian Dasar dan Menengah. Namun ini yang perlu dicatat bahwa ini baru awal sebenarnya. Kenapa? Karena ini seperti hal ini terjadi penjagalan kebijakan. Karena permintaan informasi saya terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dijegal secara regulasi. Ini mirip seperti KPU kemarin yang menjegal dengan peraturan, mengeluarkan peraturan 731. Namun Kementerian Dasar dan Menengah itu mengeluarkan namanya aturan bahwa jika saya ingin membuat informasi, memperoleh informasi, saya harus menandatangani surat perjanjian bahwa saya tidak bahwa data yang saya peroleh hanya untuk saya pribadi, tidak akan disebarkan. Seperti tadi nyambung ke pertanyaan komisioner, apakah ini saya lakukan untuk pribadi atau publik? Maka saya tegaskan bahwa ini untuk publik. Makanya saya menolak untuk berjanji secara pribadi ke PPID Kemendasmen. Saya tidak ingin melihat data itu sendiri. Saya ingin publik yang menyaksikan. Makanya saya di sini melakukan gugatan untuk memastikan bahwa gerbang yang pintu yang menghalangi yang dibuat oleh Kementerian Dasar dan Menengah itu dibuka oleh KIP, seperti itu. Pak, boleh. Terkait dengan tidak hadirnya Dasmen, bagaimana ke depannya, Pak? Tidak ada apa? Tidak hadirnya Dasmen sebagai tergugat. Oh, Kementerian. tidak datang ini? Ya. Iya. Jadi begini, hakim tadi menyatakan bahwa sidang ini tetap sidang. Dianggap itu adalah sidang pertama, jadi bukan diabaikan. Biasanya kalau tidak datang beberapa kali langsung diputuskan. Itu sudah umum di persidangan-persidangan itu. Nah, karena sudah dipanggil secara layak dan sebagainya. Tetapi kami tadi disuruh membaca surat, memang ada minta penundaan karena kesibukan kementerian menurut surat itu mereka akan bersedia setelah 1 Desember di reschedule. Kurang berapa hari lagi ya? Ya, minggu depan sama aja. Iya, itu. Oleh sebab itu ya kami serahkan pada hakim. Oh ya, satu hal lagi yang masalah KPU tadi, ada agak ribut juga dalam penugasan surat kuasa terhadap yang ditugaskan tadi. Nah, itu nggak jelas kepala bidang, kepala bagian. Secara ketentuan, ya kan atasan KPID ya, PPID, atasan PPID itu kan biasanya kita ngajukan PPID. Kemudian kalau ada jawaban kita keberatan ke atasan PPID, itu harus ada posisi yang tertinggi di dalam lembaga itu. Jadi bukan kepala bagian dan sebagainya, minimal sekjen. Makanya oleh sebab itu minggu depan mereka harus menunjukkan mereka katakan tadi sebelumnya ya, mereka tadi katakan bahwa menurut peraturan KPU bahwa penunjukan atasan KPU itu adalah sesuai penunjukan ketentuan KPU. Ini sudah eksternal, tidak tunduk pada ketentuan KPU. Jadi ketentuan persidangan KIP. Oleh sebab itu yang disebut atasan KIP itu, atasan PPID itu adalah posisi tertinggi di satu lembaga. Minimal sekjen, ya kan? Kalau di kementerian, begitu pula di KPU. Jadi nggak bisa kepala bidang, kepala bagian memberikan kuasa. Oleh sebab itu disuruh membuat kuasa baru. Bang, terakhir bang, boleh diingatkan kepada kami lagi, ini agenda 2 sidangnya lagi kapan? Di tanggal berapa dan? Biasanya kita menunggu surat, biasanya itu relasi yang diberikan itu beberapa hari sebelum ada sidang. Kami tidak diberitahu. Tapi tadi kan ada kebingungan, ada kemungkinan ada mediasi dan sebagainya. Nah, tadi kan tahu KPU kan datang ke kami tadi itu. Saya bilang udahlah tunjukkan aja. Karena selama ini di umum sudah ada lengkap. Anda menyembunyikan sesuatu yang sudah diketahui oleh umum. Apa manfaatnya gitu loh. Ya kan sampaikan aja pada kami apa adanya, data primernya. Karena beliau ini membutuhkan untuk kepentingan penelitiannya. Jurnal dan sebagainya. Gitu, karena apa ya, legal standing beliau ini karena beliau peneliti internasional, Scopus ya, peneliti Scopus, ya Pak itu ini.
Tapi ada satu item terkesan ya, ini terkesan malah mendukung keputusan itu. Yang sempat ditanya kan sempat kita nggak bisa jawab tadi itu. Nah, itu alasannya apa? Yang ada kita diatur undang-undang itu. Oh, Akhirnya dibilang oh itu berdasarkan undang-undang di bawah gitu. jadi gini, Anggap. jangan mungkin terlalu- sebenarnya komisioner itu memastikan sudah pasti kita bicara undang-undang keterbukaan informasi publik. Surat saya kan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Artinya kalau saya memang hanya memohon saya bisa bisa yang terkait undang-undang informasi publik bisa dihilangkan. Kalau mereka terkait NIM tadi ya sepertinya terhadap segala macam ya bisa saja, tapi kan itu harus tetap mengacu kepada undang-undang keterbukaan informasi publik. Makanya tadi majelis memastikan dan saya bilang memang ya itu harus mengikuti undang-undang keterbukaan informasi publik. Bukan berarti saya bisa bersepakat di luar dari undang-undang keterbukaan informasi publik. Seperti itu, Pak. Jadi informasi saya tambahkan, ya kan beliau katakan bahwa beliau tidak memasalahkan, ya kan tidak memasalahkan, tapi lanjutannya jika sesuai dengan undang-undang, bukan tidak memasalahkan begitu aja. Kalau memang itu dianggap tertutup atau dikecualikan oleh undang-undang atau oleh ketentuan, maka oleh beliau tidak dimasalahkan, itu maksudnya gitu loh. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.